Cek cek cek. Halo kaum rebahaners dan para kaum gabuters dimanapun kalian berada. Gimana? Apakah belum ada kepastian masa depan? Cah, sama. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film The Squid Squad 2021, yang mana pada film ini ada banyak aktor kelas bintang ikut berperan, seperti John Cena sebagai Peacemaker, Sylvester Stallone sebagai King Shark, dan si badut cantik Margot Robbie sebagai Harley Quinn. Baik, dikarenakan lidah saya yang tidak bisa berbahasa Inggris dan tanpa bertele-tele terlalu lama lagi, langsung saja kita putar intronya. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang penjahat pembunuh bayaran serta perakit bom yang bernama Savan. Lalu kita diperlihatkan lagi. Di sini agen rahasia Amerika Serikat merekrut para narapidana kelas kakap untuk menjalankan misi rahasia, yang mana imbalannya adalah pengurangan hukuman selama 10 tahun apabila mereka berhasil. Ya kalau berhasil juga sih, kalau mati ya nggak tahu. Scene berpindah lagi di mana kita diperlihatkan pasukan Task Force X yang beranggotakan Kapten Boomerang, Blackguard, Monggal, Javelin, Tidika, dan Whistle. Pemimpin dari Task Force X sendiri adalah Rick Flag, dan Savan adalah anggota baru di tim ini. Sebenarnya masih ada satu orang yang fenomenal di tim Task Force X ini, yaitu Harley Quinn, sekekasih Joker. Flag. Oh, sorry. Coming through. Hey, Boomer. Lanjut, akhirnya mereka pun diberangkatkan ke lokasi misi. Lalu kita diperlihatkan yang mana para staf di kantor agensi ini bertaruh untuk setiap kandidat penjahat yang menjalankan misi ini. Sangat-sangat tidak sopan dan tidak etis, Bung. Singkat cerita, Task Force X pun sampai dan harus turun di laut, yang mana ternyata si Whistle, si musang itu tak bisa berenang. Tak ada satupun dari tim Task Force X yang peduli, sampai pada akhirnya Savan lah yang menyelamatkan, dibawa ke daratan. Sayangnya ternyata Whistle mati karena tragedi tersebut. Dikarenakan hati yang sudah hilang, tim yang lain pun tak peduli dan langsung melancarkan aksinya. Iblis. Di sini baru kita ketahui bahwa si Blackguard berkhianat dengan cara memberitahukan kedatangan mereka kepada musuh. Alih-alih merasa ia dilindungi dari musuh, ternyata ia tertembak dan membuat mukanya keruak. BTW, ini banyak nyamuk, ngerekamnya di hutan sih. Lanjut, pertempuran pun terjadi dengan dibuka Harley Quinn yang menembakkan bazooka-nya. Dikarenakan jumlah Task Force X yang minim, mereka pun kalah jumlah dan harus terpepet oleh pertempuran itu. Satu persatu dari mereka pun harus tewas hingga tersisa Savan, Harley, dan Rick Flag. Savan yang kena mental pun lari dari medan tempur, yang mana itu membuat Wheeler si pemimpin agensi melepaskan bom dan membuat Savan meninggoy dengan pecah kepalanya. Jadi memang itu di setiap anggotanya dipasang bom di kepalanya ya, agar mereka gak bisa kabur dari misi ini. Task Force X tim 1 pun gagal menjalankan misinya, dan ternyata Wheeler masih memiliki tim 2, yang mana cerita ini akan berfokus pada tim 2 yang tangguh-tangguh. Scene pun beralih ke 3 hari sebelumnya, yang mana di sini kita diperlihatkan Robert Dubois atau yang biasa dijuluki Bloodsport sedang membersihkan area penjara. Sedikit penjelasan, Bloodsport adalah seorang penjahat pembunuh bayaran yang sangat mematikan, yang mana ia adalah penembak jitu dan apapun benda yang ada di tangannya bisa menjadi senjata, contohnya seperti burung. Dubois pun diajak oleh Wheeler untuk ikut bergabung ke kelompok Squid Squad. Awalnya ia menolak, namun karena putri Dubois telah melakukan pencurian, maka Wheeler pun memanfaatkan momen itu untuk mengancam Dubois agar ia mau bergabung. Are you in or out? Singkat cerita, Dubois pun bergabung dalam tim itu, dan ia diperkenalkan anggota timnya oleh Wheeler satu persatu. Ada Christopher Smith atau Peacemaker yang memiliki kemampuan sama seperti Dubois. Ada King Shark yang kuat dan sangat buas. Lalu ada Cleo Kezo atau Redcatter 2 yang memiliki kemampuan mengendalikan tikus dan hobinya adalah tidur.
Dan yang terakhir ada Abner Carrill atau si Polka Dot yang memiliki kemampuan virus mematikan. Setelah melakukan perkenalan pun, mereka di briefing oleh Weller untuk datang ke kota Corto Maltese, yang mana tugas mereka adalah menghancurkan Jotunheim karena adanya eksperimen ilegal dan berbahaya yang dikenal dengan Project Starfish. Tak hanya itu, mereka juga diarahkan untuk bertemu Gaius Grievous, karena hanya ialah yang bisa membuat Du Bois dan yang lainnya bisa masuk ke dalam gedung Jotunheim. Help you by whatever means necessary, and he can get you into your. Scene pun berpindah ke masa sekarang, di mana Du Bois dan kawan-kawan sudah sampai di Laut Corto Maltese. Lalu kita diperlihatkan lagi si Harley Quinn yang selamat. Ia pun berlarian untuk menghindari tembakan musuh sampai akhirnya ia terjatuh di sebelah Javelin. Javelin yang sekarat itu pun memberikan senjatanya berupa lembing kepada Harley Quinn, hingga pada akhirnya Javelin mati. Carry it for hope. Harley Quinn pun ditangkap oleh pasukan musuh. Begitu pula Kolonel Rick Flag yang sudah berusaha kabur tetap saja tertangkap. Scene berpindah lagi di pasukan Du Bois. Mereka pun beristirahat dikarenakan sudah lelah hayati. Waduh. Di tengah nyenyaknya tidur, Du Bois melihat Polka Dot yang pergi untuk melepaskan tolol-tolol virusnya. Dasar tolol. Dan ia juga dikejutkan oleh King Shark yang ingin memakan Keizo, hingga Du Bois pun menyerang King Shark sampai ia tersungkur. Setelah usai keributan kecil itu, kita diperlihatkan ternyata Du Bois si pembunuh mematikan nan perkasa itu pun sangat fobia terhadap tikus. Lanjut, ternyata Keizo yang hampir saja dimakan King Shark bisa membuat King Shark luluh dan menjadikannya teman baik. Singkat cerita, tim Du Bois pun melanjutkan perjalanan dengan tujuan menyelamatkan Rick Flag. Alih-alih mereka berhasil menerobos markas musuh dan melakukan kekerasan fatal, ternyata orang-orang yang menyandra Rick Flag adalah teman dan memiliki tujuan yang sama. Duh, isin rek. Dubois? Hey, Flag. This is Sol Soria. She's the leader of the freedom fighters, the resistance trying to take down the people. I didn't see anybody on There's no one out there. I turned them into. Scene berpindah lagi kepada Gaius yang bertemu Presiden Corto Maltese, yang mana presiden ini memiliki niat jahat untuk mengambil alih makhluk yang ada di Jotunheim untuk dijadikan senjata menakutkan di dunia. Kita berpindah lagi kepada Harley Quinn yang ditahan. Ternyata si presiden itu sangat menyukai Harley, hingga akhirnya Harley dibawa ke tempat presiden dan melakukan hal mantap-mantap yang sepatutnya tak dilihat anak-anak. Setelah melakukan mantap-mantap, Harley bertanya kepada presiden apa tujuannya dengan Jotunheim. Karena tujuannya yang sangat jahat, Harley pun menembak presiden hingga tewas, yang mana ulahnya tersebut membuat ia ditangkap dan ditahan oleh pasukan presiden. Yeah. I got it. Karena kematian Presiden Silvio, akhirnya posisi kepresidenan pun diganti oleh Jenderal Matteo. Kembali lagi kepada Du Bois dan teman-temannya. Di sini Keizo dan Polka Dot sudah kelelahan. Banyak perbincangan di sini hingga akhirnya Peacemaker menanyai Polka Dot tentang kekuatannya. Yang ternyata Polka Dot bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya apabila ia mengingat ibunya yang sangat kejam karena menjadikannya eksperimen. Some lived. Singkat cerita, malam pun tiba. Ternyata Du Bois dan teman-temannya diberikan jemputan oleh seseorang yang bernama Milton, yang mana ia diperintahkan oleh Weller. Lanjut, saat di perjalanan menuju tempat klub malam biasa Gaius singgah,
Keizo, si Red Catter 2 itu bertanya kepada Du Bois mengapa ia sangat fobia terhadap tikus. Begitu pula Du Bois bertanya sebaliknya mengapa Keizo menyukai tikus. Dan jawabannya begitu mengejutkan. Ternyata tikus-tikus yang dimiliki Keizo adalah warisan dari ayahnya, yang mana ayah Keizo adalah seorang jenius yang membuat alat untuk mengendalikan tikus. Lalu, belum sempat mewujudkan impiannya, ayah Keizo pun meninggal karena sakit keras yang ia derita. Lalu, setelah mendengar jawaban dari Keizo pun, Du Bois juga menjawab bahwa ia sewaktu kecil sangat sering diberi hukuman ayahnya dengan dikunci di dalam loker yang penuh dengan tikus-tikus ganas. Bukan tikus kantor ya. Oke, dikarenakan penulisan skrip yang begitu panjang, karena film ini berdurasi 2 jam, maka video ini saya jadikan 2 part ya.